yang kita cintai ya, yang kita kasihi, yang kita kagumi di malam hari ini. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya di hadapan Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Oke, baik, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Apapun yang terjadi, tetap berkata Yesus dia ya. Sangat baik dalam hidup kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, Lord. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Kemuliaan bagi Tuhan ya selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi dan kita akan dengar firman Tuhan ya di malam hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh baik Tuhan. Janji ku ada. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama ya. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya malam ini semua yang datang iman, iman mujizat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Firman katakan sama-sama. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Peter ya, Fernandes dari Belanda ya. Ya, selamat malam Bu Rini. Bu Rini Herman ya, Bu Rini Herman SO sudah bersama kita. Praise God. Memberkati Bu Rini, apa kabar di sana, sehat ya? Oke. Baik teman-teman, mungkin Pak Peter masih, Pak Peter sudah bisa buka ya. Oke, Pak Peter dari Belanda akan berdoa ya. Selamat malam Pak Peter, shalom bersama Ibu. Kita kenalan dulu deh sama Ibu. Mana Ibu Pak? Ibu Peter mana? Halo, Ya, shalom Bu Peter, apa kabar ya? kabar baik, puji Kabar Tuhan. Selamat baik ya. malam, salam Selamat kenal. malam Bu Peter, Ibu salam Hana kenal. ini. Oh Ibu Ibu Hana Hana. ya, puji Tuhan. Ibu Hana sekarang cinta Tuhan ya. Dulu dari Amin. latar belakang Muslim ya, sekarang sudah Iya, terima benar. Yesus Tuhan ya. Ya, sama Amin. juga dengan ibu kita, Ibu Rini dari Sidoarjo itu juga. Iya, Dari latar amin. belakang Muslim juga ya, sudah percaya Yesus ya. Oke. Baik, Amin. Peter akan berdoa untuk firman Tuhan ya, sebelum kita akan mendengarkannya. Silakan Pak Peter. Haleluya, Yesus, haleluya. 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 Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali Tuhan. Dengan lawatan Engkau, dengan kebaikan Engkau Tuhan Yesus, aku disembuhkan. Amin. Amin. Bapa, aku sangat rindu untuk keluarga kami yang baru berkenalan juga Tuhan belum lama. Ya. Itu udah satu dari kerinduan kami hidup dalam Tuhan. Amin. Oh haleluya Yesus, bawa kami terus Tuhan Yesus. Begitu juga dengan CLCC, Amin. tetap berkembang Tuhan. Yes. Juga dengan oh haleluya, haleluya. Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, aku Ya, sangat Yesus. merindukannya juga Tuhan. Benar. Lawat mereka Tuhan, Yes. bawa terus takut akan Engkau Tuhan Amin. Yesus. Tetap pelihara di hadapan-Mu Tuhan. Bimbing mereka terutama Pak John Tuhan. Dia satu utusan dari Engkau Tuhan. Ya, Yesus. Banyak yang terbukti sudah Tuhan yang Engkau telah mau merawat Pak John. Ya, Sesuai Yesus. dengan firman-Mu Tuhan, kehendak-Mu Amin. Tuhan, waktu-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Pak John sangat bersyukur dalam hidupnya Tuhan. Ya, Engkau Yesus. telah pakai dia Tuhan. Pakai terus Tuhan. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. I receive. Haleluya Yesus. Yang kami selalu rindukan Tuhan. Lawat jemaat kami juga Mari Tuhan. Tuhan. Yang jauh ini Tuhan. Takut akan Engkau. Satukan kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir pada kami semua Tuhan. Dan juga berkat-Mu Tuhan tetap mengalir Tuhan. Amin. Mencukupi segala kebutuhannya Tuhan. Yes. Jaga terus Tuhan, jauh dari malapetaka Tuhan yang akan selalu menyerang, mengganggu Tuhan. Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang telah berkuasa di tempat ini Tuhan. Itu tempat Engkau Tuhan. Ya, Yesus. Engkau memberikan satu peneduhan untuk beribadah, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Amin. Bapa, lawat terus Tuhan, takut Mari akan Tuhan. Engkau. Bawa terus Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku percaya, aku imani semua Tuhan. Engkau tetap pelihara Tuhan. Pak John dan juga Yes. sekeluarga kami Tuhan yang jauh ini Tuhan. Maupun di mana yang berada. Ya, Yesus. Tuhan, aku percaya Engkau
Engkau tetap menetapkan Pak John sesuai Ya, dengan Yesus. kehendak-Mu. Amin. Dia diutus dari-Mu Tuhan. Ya, Dia menetapkan untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Aku sangat bersyukur Tuhan, aku bisa berkenalan dengan Pak John. Ya, Yesus. Dan dialah satu yang buka jalan hidupku Tuhan. Amin. Lebih lekat padamu Tuhan. Yes. Dia memberi aku satu wise satu ya saya tidak bisa sebutkan di bahasa Indonesia. Itu memberi kesadaran saya dalam hidup untuk lebih mendekatkan padamu Tuhan. Yes. Bapa, rangkul kami semua Tuhan. Mari, Di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan selalu melindungi kami. Amin. Dalam nama Yesus aku mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini Tuhan yang Engkau telah memberikan satu waktu untuk bisa membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise Amin. the Lord. Haleluya. Kasih tepuk tangan Praise dulu yang Lord. meriah bagi Tuhan Yes, Yesus ya. haleluya Tuhan. Terima Haleluya. kasih untuk doa Yesus. yang sangat indah telah dinaikkan oleh Bapak Peter Fernandes dari Belanda ya. Dari Belanda. Dari Belanda, puji Iya, Tuhan. waktu Belanda sama Jerman sama, Pak. Sama, oke. Ya, puji Dan Tuhan, puji Tuhan. itu doa tadi ya, dinaikkan Iya, dari Pak. Amin. Belanda. Dan sekarang kita akan Amin. dengarkan firman Tuhan akan diperdengarkan oleh Ibu Rosalin dari Lord. Jerman Terima kasih, ya. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oke. Haleluya. Bapak Ibu, berapa banyak saudara yang hari ini percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk berikan kita pertolongan? Malam ini lambaikan tangan, yang percaya lambaikan tangan bilang Yes, amin. amin. Haleluya. Di tempat di mana engkau berada saat ini, percaya Lord. kuasa Tuhan akan Thank you, mendatangi Jesus. engkau, akan menghampiri engkau, akan menjumpai engkau, akan Thank you, menjamah Jesus. engkau, akan menyembuhkan engkau. Amin. Receive now, receive now, receive. Yes, Sekarang Lord. terima, Terima kasih Tuhan. terima dalam Yes, nama aku Yesus. terima, Kuasa Tuhan aku terima mengalir Tuhan malam ini. Yesus. Siapa yang sakit, percaya dalam nama Yes. Yesus engkau akan Dalam disembuhkan nama Tuhan Yesus. malam ini. Percaya Amin, Ibu Yesus. dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja, Dalam menjamah, nama menyembuhkan Yesus. engkau. Ibu Yes, Lord. Puspita, percaya juga kuasa Tuhan bekerja, menjamah, Yes, menyembuhkan amin. engkau. Dalam nama Yesus. Ibu Marta malam ini juga percaya Yes, kuasa Tuhan Lord. menjamah, Dalam menyembuhkan nama engkau. Siapapun yang Yesus. sakit malam ini, engkau terima. Ada Yes, kuasa di Lord. tanganmu, ada kuasa di mulutmu, ada kuasa di hatimu, ada kuasa di hidupmu, ada kuasa di dalam pikiranmu. Amin. Percaya Dalam yang nama tidak mungkin Yesus. menjadi mungkin, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima malam ini kuasa Tuhan sudah bekerja dan sudah Yes. menyembuhkan engkau. Ucap syukur sekarang, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Berterima kasih, doa-doamu sudah didengar oleh Tuhan. Dan tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Tuhan bagimu. Yesus katakan kalau kau percaya, kau akan melihat Yesus. kemuliaan Allah. Amin. Amin. Amin, Jangan Yesus. tertipu dengan apa yang kau lihat hari ini. Yang kau lihat ini hanya sementara, tapi percaya bersama Amin. dengan Dalam Tuhan. nama Yesus. Tuhan beri engkau mata iman untuk melihat bahwa Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan engkau malam ini. Saya percaya keuangan, Amin, ekonomi Yesus. yang lagi serat, yang lagi macet akan dipulihkan Tuhan. Amin ya. Bisnis, Yes, ekonomi Amin, yang Yesus. dalam keadaan lagi goncang, lagi dalam keadaan menurun, akan dipulihkan Tuhan kembali. Yang Amin, percaya Yesus. bilang amin. Amin, Pintu-pintu yang Yesus. tertutup sedang terbuka malam ini dalam nama Yesus. Tuhan sedang Dalam nama membukakan engkau Yesus. pintu-pintu kebaikan, pintu mujizat, pintu kemenangan, pintu Amin, rezeki, Yesus. pintu kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima, Amin. terima, Dalam terima nama dalam nama Yesus. Yesus. Yes, Dalam nama Tuhan Yesus. sedang membukakan bagimu pintu anugerah malam ini. Yes, Sehingga kau akan Lord. Thank you, mendapatkan Jesus. sebuah kebaikan daripada Tuhan. Kebajikan, kemudahan dari Yes, Allah akan Lord. mengikuti engkau sepanjang Amin, hidupmu. Yesus. Percaya janji Tuhan akan digenapi. Apa yang kau dengar, Yes, apa yang kau Lord. yakini, yang Amin, tersimpan di Yesus. hatimu akan digenapi dalam nama Yesus. Dalam Dalam nama nama Yesus. Yesus. Yang tidak ada akan menjadi ada dalam nama Yesus. Amin, Bahkan ini yang Yesus. akan terjadi, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Ucap syukur saat ini Amin, juga. Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam Ada nama hati-hati Yesus. suami yang mulai dipulihkan Tuhan. Ada hati-hati istri yang mulai dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Ada hati Dalam anak nama yang Yesus. mulai dipulihkan Tuhan. Hati menantu mertua mulai dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam Tuhan sedang nama melakukan Yesus. ini dalam kehidupanmu. Dan percaya Yes, dalam Lord. beberapa waktu ini tidak akan lama lagi. Engkau akan lihat sesuatu Haleluya, ajaib Yesus. mulai terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Engkau Dalam akan nama melihat Yesus. apa yang belum pernah kau lihat. Engkau akan mendengar apa yang belum pernah kau dengar. Engkau akan menikmati apa yang belum pernah kau nikmati Yes, dalam nama Yesus. Lord. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia Allah yang setia. Katakan amin. Mari kasih Amin, tepuk tangan yang Yesus. meriah bagi Tuhan Yesus. Yes, Haleluya. Lord. Oh, praise the Haleluya. Lord. Haleluya. 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 Dahsyat ya.
Sama Puji percaya Tuhan. Tuhan hadir malam ini. Sama percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yes. Amin, amin. Itulah sebabnya membuat kita bergairah, kita berglori, haleluya. Di tengah-tengah Yes, Lord. kehidupan masalah yang terjadi, percaya Tuhan sedang siapkan mujizat bagimu. Amin ya. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Orang boleh berkata apapun tentang saudara, dokter boleh vonis penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau engkau percaya, Yesus katakan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudaraku ya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin, Haleluya. amin, amin. Oke, mari Bapak Ibu kita akan lihat firman Tuhan di malam hari ini, sebuah renungan yang sangat indah, dan firman ini akan diperdengarkan oleh sahabat kita, orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Dan ada yang tahu Bapak Ibu, malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 671, Pak John. Iya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-671 ya. Tuhan bawa kita berjalan semakin hari semakin jauh, semakin indah, semakin asik, semakin menyenangkan. Kenapa? Karena banyak yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita terima, yang kita ketahui ya. Yang kita mulai memahami. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Katakan amin ya. Oke. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Inilah dia, kita sudah tiba malam ini di serial yang ke-671 ya. Oleh anugerah Tuhan, besok kita akan tiba di serial yang ke-672 ya. Step by step tapi pasti. Amin ya. Selangkah demi selangkah tapi pasti. Oke. Dan dalam Amin. sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam mentalitas. Mentalitas apa Bapak Ibu? Mentalitas pemenang. Ayo ucapkan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Bilang, aku adalah pemenang. Katakan sama-sama. 2, 3. Aku adalah Aku pemenang. adalah pemenang. Amin ya. Bilang, bahkan Amin. lebih dari pemenang. Bahkan Amin, amin. Amin. Aku lebih dari Haleluya. pemenang. Oh, Amen. Tuhan sudah menaruh benih pemenang di dalam diri saudara dan saya. Dan malam ini Tuhan ingin engkau sadar betul, engkau tahu betul bahwa ada roh pemenang di dalam dirimu. Amin. Amen. Yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam hari ini. Terambil dari Roma pasal 8 ayat 37. Ya, terima kasih Pak John. Shalom Yes. semuanya. Shalom. Praise God. Selamat Shalom. malam. Sudah salin. Ya, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Amin. Roma 8, ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. Perhatikan Amin. ayat ini berkata, tetapi dalam semuanya itu. Bilang, dalam semuanya itu. Semuanya itu. Dalam Semuanya semuanya itu itu. apa? Banyak. Namanya semua itu bukan cuma 1, 2, bukan 5, 10. Banyak Bapak Ibu. Di ayat Amin. sebelumnya Bapak Ibu sekalian disebutkan semuanya itu. Ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada kelaparan, ada penganiayaan, ada saudaraku, ada musibah, ada kecelakaan, ada berbagai macam hal yang buruk sedang terjadi saku. Tetapi di ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, Semuanya itu. ya bahkan lebih dari yang namanya kematian, tidak akan bisa memisahkan engkau dari kasih Yesus. Katakan amin, ya. Amin. Ini dia luar biasa Bapak Ibu. Tetapi dalam semuanya itu, menghadapi masalah kesukaran, kesulitan, sakit penyakit, kelaparan, kekurangan, kemiskinan, ketelanjangan, berbagai macam penderitaan kau alami, bahkan maut sekalipun, tidak akan bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Katakan amin. Itulah Amin. Paulus berkata malam ini bagi kita sekalian, tetapi dalam semuanya itu. Amin, saudaraku. Apa yang Alkitab Amin, kata? Dia bilang apa? Kita lebih, bilang lebih. Lebih, Amin, saudaraku. lebih. Bukan kurang Bapak Ibu, kita lebih. Bilang Lebih. lebih. Amin, Kita saudaraku. lebih. Lebih dari apa? Orang-orang yang Orang-orang menang. yang menang. Amin. Oleh Dia Amin, yang Yesus. telah mengasihi kita yang percaya, katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang Amin. mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lebih dari apa? Orang-orang yang menang. Orang yang Orang yang menang. menang atas penyakit, orang yang menang atas kelaparan, orang yang menang atas Amin, ketelanjangan, orang yang menang Amin. atas kekurangan, orang yang menang Amin, atas
segala Yesus. macam sakit penyakit bahaya maut Amin, sekalipun. Yesus. Alkitab berkata kita lebih dari semuanya itu. Amin, Amin, saudaraku. Yesus. Alasannya apa? Amin. Oleh dia ini siapa? Yesus Kristus Tuhan kita Yesus Kristus. yang telah mengasihi kita. Amin, saudaraku. Amin, Orang yang Yesus. tahu dia dikasihi oleh Tuhan, dia tidak perlu takut menghadapi apapun, menghadapi sakit Haleluya. penyakit, menghadapi berbagai macam hal yang buruk sekalipun. Dia Yes, tahu ada benar itu. seorang pribadi yang sangat mengasihi dia. Kalau suamimu tidak mengasihimu, tidak apa-apa. Ada Yesus yang mengasihimu. Kalau istrimu Amin, tidak Yesus. mengasihimu, tidak apa-apa. Ada Yesus yang Amin. mengasihimu. Kalau ada Amin, anak Yesus. menantu yang tidak mengasihimu, tidak apa-apa. Ada Yesus yang mengasihimu. Katakan amin. Kalau ada mertua Amin, menantu yang Yesus. tidak mengasihimu, ada Yesus yang Amin, mengasihimu. Kalau ada sahabat Amin, yang Yesus. tidak mengasihimu, tidak apa-apa. Ada Yesus sahabat yang sejati yang mengasihimu. Amin, saudaraku. Sebab itu Amin. tidak perlu kecewa, tidak perlu khawatir, tidak perlu susah, tidak perlu sedih, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kasih Yesus itu kekal selama-lamanya. Dan kasih akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Kasih Amin. Yesus melebihi segalanya. Oh, Orang yang amin. tinggal dalam Haleluya. kasih tidak ada ketakutan. Kenapa seringkali orang takut? Karena apa? Dia tidak tinggal di dalam kasih. Saudara kasih Tuhan, orang yang di luar kasih, ketakutan menghantu dia. Ketakutan datang membuat dia susah, tertekan, membuat dia sedih, dia putus asa, dia hilang pengharapan. Tapi ketika dia berkata, Tuhan malam ini, aku mau buka hati untuk menerima kasih-Mu, dan aku mau tinggal dalam kasih-Mu. Hatimu ayam tentrem. Amin, saudaraku. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus, mana putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan bilang, ini saya ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Amin. Bilang saya adalah pemenang. saya adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudaraku. Lebih daripada Dan pemenang. ingat Bapak Ibu, engkau hidup ini bukan ditentukan oleh apa kata manusia. Engkau hidup bukan ditentukan oleh apa kata dokter. Dokter boleh bilang macam-macam, penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, dokter juga manusia. Bisa salah? Bisa. Dokter bisa mati? Bisa. Tapi Yesus yang kepadanya engkau percayakan firman-Nya. Firman-Nya itu berkuasa. Amin. Engkau hidup bukan ditentukan juga oleh pakar-pakar ekonomi, bukan ditentukan oleh para ahli-ahli yang hebat. Engkau ditentukan oleh apa kata Tuhan, apa kata firman. Uang boleh habis, harta boleh lenyap, semua boleh tidak kau miliki suatu hari nanti. Tapi selama engkau masih punya firman, Tuhan jamin kehidupanmu. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Suara firman itu ya dan amin. Angkat tangan berkata, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Orang yang menang atas segala persoalan karena dia tahu ada firman yang tidak akan pernah hilang dari hidupnya. Firman yang berkuasa ada dalam hidupnya. Katakan amin. Dan firman itu adalah Allah sendiri ya. Yohanes 1 ayat 1. Amin. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Bagian penting ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam mentalitas. Mentalitas apa Bapak Ibu? Mentalitas pemenang. Amin. Ya, kenapa? Karena dia tahu dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihinya. Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi saudara dan saya. Buktinya apa? Yesus rela mati di atas kayu salib. Ya Bapak Ibu, itu bukti kasih yang besar, saudaraku. Dan Yohanes berkata, Yohanes 15 berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Siapakah kita ini bahwa Yesus mau mati bagi kita, saudaraku? Karena kita berdosa, Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib untuk menebus engkau dan saya, supaya apa? Engkau yang berdosa diampuni, engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang susah sedih dihiburkan. Amin, saudaraku. Itulah kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kalau saudara-saudara engkau merasa bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengasihimu, tidak apa-apa. Ingat malam ini ada seorang pribadi yang sangat mengasihimu. Itulah Yesus. Kalau engkau tahu bahwa Yesus pribadi yang sangat mengasihimu, mengapa engkau harus susah? Mengapa engkau harus sedih? Mengapa harus engkau takut? Mengapa engkau harus khawatir? Mengapa engkau harus putus asa? Enggak perlu, Bapak Ibu. Ada kasih Tuhan yang selalu menyertai kita selama-lamanya. Bilang amin. Haleluya. Nah, mari kita pelajari ini Bapak Ibu.
Kemuliaan Allah dalam mentalitas pemenang. Ayo kita tanya dulu ya sama-sama, saudaraku ya. Kemuliaan Allah dalam mentalitas pemenang. Kita tanya dulu sama-sama malam ini. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam mentalitas pemenang? Ada. 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 Wow, itu benar sekali. Lalu bagaimana ternyata kalau dia tidak punya mentalitas pemenang, mentalitasnya pecundang, dikit-dikit gampang putus asa, dikit-dikit gampang kecewa, dikit-dikit gampang mulai apa, saudaraku, hilang pengharapan. Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Tidak ada. Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Ya, sekali engkau ikut Yesus, tetap engkau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Orang tidak percaya, engkau tetap percaya pada Yesus. Orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah pada Yesus. Amin. Itu mentalitas pemenang. Orang tidak taat, tidak setia, engkau tetap taat, engkau setia pada Yesus. Itu mentalitas pemenang. Katakan amin. Ya, mentalitas pemenang tidak pernah mundur menghadapi apapun. Dia tahu bersama dengan Yesus pasti ada jalan keluar. Haleluya. Amin ya. Oke, kita akan lihat ini Bapak Ibu. Dan kita dapat pelajari mentalitas pemenang ini di dalam Filipi 1 ayat 28 sampai dengan 30. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, malam ini kita akan menyelesaikan kitab Filipi pasal 1. Nanti besok kita masuk di kitab Filipi pasal 2 ya. Oke, dari ayat ini saudara-saudara sekalian, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam mentalitas pemenang. Karena apa, Bapak Ibu? Di luar sana, saudaraku, banyak dari mereka yang tidak mengerti atau belum mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam mentalitas pemenang. Kalau saudara bertanya kepada saya, apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja. Apakah dia juga ikut melayani? Iya, dia ikut melayani. Tapi masih banyak dari mereka yang belum mengerti atau tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam mentalitas pemenang. Tapi saya berdoa dan saya percaya malam ini semua yang hadir dalam ibadah gereja CLCC, semuanya dipersiapkan Tuhan memiliki mentalitas pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya lambaikan tangan, bilang itu saya Tuhan, dan kasih Itu tepuk saya, tangan Tuhan. yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya, Tuhan sanggup beri engkau pertolongan. Suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anak menantu mertua tidak bisa menolongmu, siapapun tidak bisa menolongmu, hanya Yesus yang bisa menolongmu. Katakan amin. Haleluya. Dokter pun tidak bisa menolongmu, obat yang dianggap mujarab tidak bisa menyembuhkan engkau, tapi Yesus bisa menolongmu. Yang percaya bilang amin ya. Oke. Bapak Ibu, mari kita lihat, saudara, mentalitas pemenang itu ada 3 tanda dari orang yang punya mentalitas pemenang. Nah, dia punya 3 tanda, 3 T. T yang pertama bernama tiada digentarkan. Bilang tiada digentarkan. Amin ya. Tiada digentarkan sedikit pun oleh siapa? Iblis. Siapa iblis, Bapak Ibu? Dia adalah lawan kita semua, bukan kawan, tapi dia lawan ya. Yesus adalah kawan kita yang sejati. Bilang amin. Jadi T yang pertama bernama tiada digentarkan sedikit pun oleh iblis, lawanmu yang membawa tanda kebinasaan. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang pertama, tiada digentarkan sedikit pun oleh iblis, lawanmu yang membawa tanda kebinasaan ya. Tetapi Yesus adalah kawan kita, dia membawa tanda keselamatan. Katakan amin. Nah, karena itu orang yang punya mentalitas pemenang, dia tidak digentarkan sedikit pun. Haleluya. Nah, mari kita lihat ayatnya dulu. Filipi 1 ayat 28. Ya, Filipi 1 ayatnya yang ke-28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu ada tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin. Amin. Dan itu datangnya dari Allah di dalam nama siapa? Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan kita. Nah, saudara-saudara, orang yang punya mentalitas pemenang itu, dia punya T yang pertama. T yang pertama itu tiada digentarkan. Ada banyak orang hari-hari ini dia sedang digentarkan oleh berbagai macam tipuan-tipuan setan. Setan bilang kamu sakit nggak bisa disembuhkan, kamu sakit nggak ada obat menyembuhkanmu. Sudah bolak-balik ke dokter, dokter pun tidak bisa menolongmu.
Bapak Ibu, hati-hati dengan segala macam tipuan setan. Setan boleh berkata apapun, tetapi kalau engkau tahu engkau adalah pemenang, maka engkau tidak perlu digentarkan ya, sedikit pun oleh setan. Karena itu Bapak Ibu, supaya engkau tidak digentarkan oleh setan, gimana caranya? Dengar setiap hari firman Tuhan, dengarkan firman. Ketika engkau dengar firman, imanmu bertumbuh, maka ketakutan akan sirna. Amin ya. Kekhawatiran akan hilang dalam hidupmu. Kenapa orang takut dalam hidup ini? Kenapa orang khawatir dalam hidup ini? Karena apa? Dia tidak melatih telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Sehingga dia hanya dengar dusta daripada setan. Setan mencoba melemahkan dia. Setan mencoba untuk menggentarkan dia dengan berbagai macam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tapi kita semua anak-anak Tuhan malam ini, kita percaya bahwa ada kemuliaan Allah dalam mentalitas pemenang. Katakan amin ya. Nah, mari kita lihat yang kedua. T yang kedua bernama ini dia ya. Ini indah sekali. Mentalitas pemenang, siapa dia? Yang kedua, dia punya T yang kedua. Apa itu T yang kedua? T yang kedua bernama tanamkan. Tanamkan di dalam hati bahwa engkau dan saya sudah siap untuk apa? Untuk menderita. Menderita untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iman kita kepadanya. Amin. Kita ikut Yesus itu kita bayar harga Bapak Ibu. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu. Pada saat engkau menderita, engkau pikul salib, justru di balik salib itu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagimu. Bilang amin. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 29. Ini ayat terkenal sekali. Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Kita dikaruniakan, saudaraku. Kita diberikan bukan cuma untuk percaya iman pada Yesus, tapi menderita, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ingat, penderitaan yang kau alami itu penderitaan yang ringan, penderitaan yang biasa. Karena Yesus sudah menderita di atas kayu salib bagi kita sekalian, ya. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupanmu dan engkau merasa bahwa engkau menderita dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, dalam hal bisnis, pekerjaan, dalam hal kesehatan, engkau mengerti begini, ini Tuhan mau supaya engkau tetap setia pada Tuhan, ya. Terkadang orang kalau tidak ada masalah, dia itu jauh dari Tuhan. Untuk ibadah, nanti dulu, aku masih repot, nanti dulu, aku masih sibuk, nanti dulu, aku masih banyak urusan. Tapi dengan adanya masalah yang terjadi, Bapak Ibu, dia mulai ingat, Tuhan, ini waktunya, aku perlu Engkau, Tuhan. Ini saatnya aku datang padamu, ya Tuhan. Seperti pujian berkata, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Terus apa lagi? Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Amin, Bapak Ibu. Setiap jamnya Tuhan di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat. Angkat tanganmu, kita berkata sama-sama. Berkatilah. Ikut Yesus itu nggak rugi, Bapak Ibu. Yang rugi kalau mereka tidak ikut Yesus, ya. Atau mereka ikut Yesus juga tapi setengah-setengah hati, Bapak Ibu sekalian, ya. Ikut Yesus tapi masih aras-arasan, itu rugi, nanggung namanya. Tapi hari ini, saudara-saudara, mentalitas pemenang, T yang kedua bernama tanamkan di dalam hati. Coba pegang dada saudara dan rasakan malam ini, Tuhan, aku percaya Tuhan sedang menanamkan firman-Mu di hatiku. Amin ya. Tanamkan di dalam hati bahwa engkau dan saya siap menderita, ya. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Jangan takut menderita, Bapak Ibu. Ya, justru di balik salib yang adalah penderitaan itu ada kemuliaan yang Tuhan berikan kepadamu, ya. Ayub menderita tapi akhirnya dipulihkan Tuhan 2 kali lipat, ya. Hartanya habis, anak-anaknya mati, dia dalam keadaan sakit, tapi di akhir, saudaraku, di pasal 42 Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Saya berdoa malam ini, Bapak Ibu, engkau dan saya dipulihkan Tuhan. Yang mau dipulihkan Tuhan bilang amin, ya. Jangan takut dengan yang namanya penderitaan. Penderitaan itu hanya biasa, Bapak Ibu, ya. Yesus juga menderita, tapi kan dia menderita nggak selamanya, kan, cuma sesaat saja. Dan engkau akan lihat ketika engkau bersama dengan Tuhan, engkau bisa lewati semua penderitaanmu dengan baik. Amin ya. Mari kita lihat yang ketiga. T yang ketiga bernama ini dia, ya. Tidak memungkiri. Ini mentalitas pemenang. Yang ketiga, suatu tanda yang ketiga yaitu dia tidak memungkiri. Tidak memungkiri apa, saudaraku? Dia tidak memungkiri adanya pergumulan. Pergumulan yang sama pada Bapa dan pemimpin rohani yang terlihat oleh jemaat. Jadi siapa bilang,
hamba Tuhan, gak ada penderitaan, gak ada pergumulan. Ada, seperti yang dialami oleh Paulus, dan Paulus sampaikan kepada jemaatnya di Filipi. Kita lihat ya, Filipi 1 ayat yang ke-30. Filipi 1 ayat yang ke-30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat kepadaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Amin ya. Jadi tidak memungkiri Bapak Ibu ya. Setiap orang yang ikut Tuhan, yang melayani Tuhan pasti ada masalah. Ya, siapapun kita pasti ada masalah. Siapa percaya bahwa masalah yang kita alami bersama dengan Tuhan ada solusinya. Yang percaya lambaikan tangan ya. Ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak memungkiri, ini T yang ketiga ya, tidak memungkiri adanya pergumulan. Pergumulan yang sama yang kemarin Paulus alami, dia juga alami saat ini. Pergumulan yang sama Bapak Ibu, ya pada Bapa rohani ya dan pemimpin rohani. Nah hari ini saya bersyukur sekali, semua teman-teman jemaat-jemaat Tuhan ingat saya dalam doa dan selalu menopang saya dalam doa itu saya sangat bersyukur ya. Doakan kami Bapak Ibu hamba Tuhan ini kami selalu di garis paling depan. Jadi kalau ada apa-apa, ada serangan kepada jemaat atau umat, kami yang pertama-tama ya menghadapi serangan itu Bapak Ibu ya. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita adalah pemenang ya. Dan kita tidak perlu takut. Oke, nah kita lihat apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam mentalitas pemenang. Ini dia. Hasil yang pertama. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak saudara siap melihat hasilnya yang luar biasa? Yang siap melambaikan tangan bilang saya siap melihat hasilnya. Amin. Mari kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima apa saudaraku? Dia menerima tanda keselamatan ya yang datang dari Allah. Mari kita lihat ya di dalam Filipi 1 ayat yang ke-28. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin. Dan itu datangnya dari Allah. Bagi orang-orang yang tidak percaya, Bapak Ibu sekalian, mereka itu punya tanda kebinasaan. Tapi bagi kita yang percaya, yang punya mentalitas pemenang, kita menerima tanda keselamatan ya yang datang dari Allah. Katakan amin ya. Tuhan selamatkan kita dari bahaya, dari musibah, dari bencana, dari segala macam santet, mantra, pelet, tenung, ilmu campi-campi, serangan-serangan. Tuhan selamatkan kita. Katakan amin ya. Sehingga kita aman di tangan Tuhan. Bilang aman di tangan Tuhan. Amin. Nah mari kita lihat hasil yang kedua. Ini dia ya. Kemuliaan Allah dalam mentalitas pemenang. Kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman. Apa yang terjadi? Dia telah siap. Bilang telah siap. Siap apa Bapak Ibu? Siap dan rela menderita untuk Tuhan Yesus. Amin saudaraku ya. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 29. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Nah, mari dengar gini Bapak Ibu. Ini kabar baik bagi saudara saya. Jadi pada waktu engkau menderita, itu artinya bahwa engkau sedang masuk dalam rencana Tuhan. Dan itu artinya sebentar lagi engkau keluar dari penderitaanmu dan engkau akan menikmati pemulihan yang luar biasa. Engkau akan menikmati anugerah Tuhan, berkat-berkat pertolongannya. Katakan amin ya. Jadi Amin. jangan takut dengan namanya penderitaan. Saudara-saudara, emas itu dikatakan murni. Kenapa? Karena dia telah menghadapi api yang begitu panas, membakar semua yang ada dalam kandungannya, sehingga yang keluar itu sangat-sangat kotoran-kotoran yang bukan asli, yang palsu, keluar semua. Yang tinggal hanyalah emas yang tulen, dan emas yang tulen itu mahal ya, dicari banyak orang. Amin ya. Dan banyak hati kepingin memilikinya. Nah, saudara saya pun begitu Bapak Ibu. Ketika engkau diproses Tuhan itu rasanya tidak enak. Tapi ketahui kalau engkau tetap setia, engkau punya mentalitas pemenang, engkau tidak mundur, engkau tidak tinggalkan Yesus. Ketahuilah ada mujizat, ada berkat yang sudah menanti engkau di depan. Yang percaya katakan amin dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga orang dapat berkata, gak nyangka ya, hari ini kamu dipulihkan, hari ini kamu diberkati, hari ini kamu luar biasa. Itu karena Tuhan. Katakan amin ya.
Dokter ketika vonis saya tidak bisa disembuhkan lagi, dokter sudah hands up, dokter sudah give up, angkat tangan Bapak Ibu. Dokter berkata kepada ibu saya bahwa dia sudah berusaha semaksimal mungkin dengan semua peralatan medis yang canggih di rumah sakit tersebut. Dia sudah pakai semua alat-alat yang dipasang di tubuh saya, tapi semuanya itu selaku tidak bisa mendatangkan selaku manfaat bagi saya. Malah keadaan saya makin drop selaku. Tapi saya bersyukur punya seorang ibu yang beriman, seorang ibu rumah tangga yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dia hanya datang tersungkur di kaki Tuhan dan dia berdoa dengan sepenuh hati. Mujizat ajaib terjadi, saudaraku. Ketika dokter melihat tulang tangan kaki saya yang patah kembali tersambung, tulang-tulang rusuk yang retak yang patah kembali tersambung, tulang belakang yang pecah, mengakibatkan cairan itu kemana-mana, gambar ronsennya bersih, saudaraku. Lalu dia melihat di bagian kepala yang tadinya ada pendarahan di otak, tiba-tiba darahnya hilang, saudaraku. Lalu kemudian dia lihat di bagian dada saya yang tadinya ada berkas darah, bercak-bercak darah, itu yang membuat terjadi flek di situ, Bapak Ibu, infeksi paru-paru ternyata hilang semuanya. Dia kaget, saudaraku. Dia berkata, ini baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Ya, dan akhirnya dia bilang apa? Memang Allah orang Kristen yang namanya Yesus itu dahsyat. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Dan tahukah saudara, dokter berikan surat keterangan rekomendasi bahwa John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, bukan cuma juga dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah. Dan ini yang dahsyat Bapak Ibu ya. Biasa kalau pasien sakit dibawa ke rumah sakit kan biayanya keluar ya. Bayar dokter, jasa dokter, bayar rumah sakit, betul Bapak Ibu? Bayar obat-obatan segala macam dan segala tetek bengek. Tapi ketika kami ngalami ini, selaku saya di rumah sakit, malah kami tidak keluarkan duit ya, tidak bayar $1 ringgit pun. Di waktu itu di Malaysia, saudaraku. Malah terjadi kebalikannya, rumah sakit bayar kami, saudaraku. Karena mereka melihat bahwa ini baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Dan saat itu Bapak Ibu sekalian, kami diminta melayani selama 2 minggu. Jadi satu hari kami melayani 3 kali kebaktian ya. Jadi pagi ada tamu yang datang jemput, setelah pelayanan selesai pulang ke rumah, tempat di mana kami nginap. Dan seorang pengusaha anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, orang Cina Malaysia, diminta kami tinggal di rumahnya, saudaraku. Dan siang sudah datang tamu yang menjemput dan kami terus sampai malam, saudaraku. Sudah ada tamu 3 orang. Satu hari kami melayani 3 kali kebaktian ya. Dan puji Tuhan 2 minggu di sana di Malaysia dan kami pulang ke Indonesia. Dan puji Tuhan tahun 92 saya ke Surabaya dan saya melanjutkan studi ya sekolah Alkitab ini ya. Dan 92, 93, 94 terus saya keliling Jawa Timur sampai ke Batam ya. Dan puji Tuhan dan akhirnya saya boleh tiba di Kediri dan boleh bertemu dengan saudara-saudara sekalian ya. Ini semua anugerah Tuhan. Jadi jangan takut kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami masalah, saudara rela menderita. Tidak apa-apa ya. Penderitaan itu hanya sementara saja. Bilang sementara saja. Amin ya. Saya percaya badai pasti berlalu. Bilang amin ya. Angin ribut, angin tofan akan teduh, akan reda, akan tenang. Gelombang akan berhenti. Tenang aja Bapak Ibu. Karena ada Yesus ya. Oke, kita lihat yang terakhir, yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Haleluya, ini dia dahsyat ya. Dia sekarang mendengar. Sekarang mendengar tentang apa, saudaraku? Dia mendengar tentang teladan hidup. Teladan hidup Bapa dan pemimpin rohaninya ya, mendengar teladan hidup dari Bapa rohani dan pemimpin rohaninya yaitu Rasul Paulus. Mari kita lihat ya. Filipi 1 ayat 30. Filipi 1 ayat yang ke-30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Amin, 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 amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian ya. Jadi saudara-saudara, semua perbuatan kita akan dilihat, saudaraku ya. Dan ini akan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Oke, kita akan berdoa dan nanti malam ini Cifung akan berdoa buat kita semua ya. Yang sudah mendengar firman Tuhan di malam ini. Haleluya. Haleluya. Selamat malam Mbak John. Ya, selamat malam Cifung. Ya, malam kita mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sangat indah yang mengubah kami supaya kami tidak digentarkan oleh iblis melalui firman-firman yang mulia ini ya Tuhan.
Engkau yang bersabda melalui Pak Pendeta John, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, terlalu baik. Melalui firman-Mu yang disampaikan oleh gembala kami, Pak Pendeta John, Tuhan, urapi Pak Pendeta John kembali dengan banyak umur, kekuatan, damai sejahtera, limpahan terus Tuhan akan firman-firman yang hidup ini, biar kami dibukakan makin hari makin serupa dengan gambar Kristus, yaitu Bapa kita sendiri. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menutup bungkus semuanya, anak-anak-Mu tempat ini, biar kami mengerti Tuhan, Engkau yang sudah tanamkan dan rema di dalam hati kami dan pikiran kami, sekarang ini kami sudah termeterai. Dalam nama Yesus, dan kami tahu firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ya dan amin Bapa. Termeterai terus di dalam hidup kami dan mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas gembala kami Pak Pendeta John yang telah seringkali memberitakan Injil biar kami mengerti semakin hari, semakin kami dilayakkan dan sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, hanya Engkaulah juru selamat kami. Dan kami tahu Tuhan tanamkan di dalam hati kami semuanya, dan kami tidak memungkiri Tuhan Yesus adalah Bapa kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kami terpercaya, rindu akan firman-Mu menjamak kami. Hari ini kami sudah mendengar Tuhan dari Pak Pendeta John, melalui Pak Pendeta John, dan kami dibukakan terus-menerus. Berkati keluarga Pak Pendeta John, semua anak istrinya. Bapa sertai Tuhan, menjadikan terang bagi kami, dan sehingga kami tidak makan firman terus, tetapi kami juga jadi pelaku daripada firman-Mu, dan diberitakan ke semua orang, ke saudara kami semua, ke teman-teman kami, ke kerabat-kerabat kami belum mengenal Engkau. Firman yang telah dimakan ini Tuhan, bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau yang berjanji, Engkau yang menggenapi. Firman-Mu ya dan amin ya Bapa. Tidak ada satu kuasa yang bisa menandingi kuasa-Mu Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus jamak kami di tempat ini, saudara kami seiman. Satukan kami Tuhan untuk menjadi misi kerajaan surga. Menjadi para gembala yang Engkau tanamkan di dalam Pak Pendeta John, mengalir ke dalam kami. Mengalir Tuhan. Pak Pendeta John yang seringkali mengasihi kami, dia mengasihi jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Membawa kami makin dekat kepadamu. Dan mari Roh Kudus, Kau jamak kami, Kau yang memulihkan hati kami. Bapak kami akan terus Tuhan mengerti tentang kerajaan surga. Kami dihadirkan untuk menjadi berkat buat yang belum menerima pada saat ini, malam ini. Dan kami selalu rindu untuk memberitakan ke semua orang firman yang hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik, terlalu baik. Kami sudah dibuka, kami tidak takut lagi karena Engkau bersama kami. Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Lama-lamanya kami tetap Yesus. Kali Yesus tetap kasih setia Tuhan tetap ada di dalam kami. Kemenangan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan. Kasih Yesus menangkan kami. Memberikan kami kekuatan, semangat. Kasih Tuhan yang luar biasa akan menjamak kami dan pakai mulut kami. Pakai mulut kami anak-anak ini Tuhan. Gereja TLCC. Berarti gereja yang terbesar yang Kau panggil. Untuk membawa mereka semua ke dalam kuasa kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Kami tahu Tuhan hari ini yang tidak hadir, biar Tuhan sendiri menjamak. Besok Dia akan hadir untuk jiwa-jiwa dalam nama Yesus terjadi mujizat. Dan mereka dipulihkan semuanya. Tidak kami semua, tetapi banyak jiwa-jiwa yang belum. Ajarikan untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Beritakan Injil seperti Engkau mati untuk kami. Dan Engkau sendiri Tuhan. Bentar lagi akan Natal Tuhan, kami semua untuk membawa mereka datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas Pendeta John, Tuhan yang mana sering mengajari kami. Sekarang mata kami terbuka, pikiran kami terbuka, kami dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja dari segala Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Husana bagi nama-Mu. Lawat kami semua Roh Kudus, lawat kami semua. Jadikan kami seperti yang Kau mau, bukan yang kami mau. Terima kasih Tuhan, bekerja Roh Kudus. Kami tahu firman-Mu tidak akan kembali. Dan firman ini yang bekerja di dalam kami. Dan membara terus di dalam kami. Berkobar-kobar. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kau sudah berikan kami Pak Pendeta yang luar biasa. Pakai dengan kemuliaan. Dalam nama Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu.
Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan berkati Cipung dan Padaska ya di sana ya. Oke, Cipung dengar ini ya, satu keluarga diselamatkan ya. Amin. Kalau ada satu orang diselamatkan, maka sisi keluarga Amin. diselamatkan ya. Percaya itu Amin. Cipung. Tuhan sudah Amin. mendengar doamu ya. Oke. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan Praise God. juga Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih yang Shalom. sudah menghadiri acara gereja CLCC di malam hari ini. Ibadah selanjutnya untuk doa penting Ibu Atanasia dari Sidoarjo, dipersilakan. Yes. Baik, bisa dibuka Bu Atanasia. Tuh. Mungkin signal kali ya. Oke, nanti setelah doa profetik ini kita ada juga doa deklarasi ya. Nanti teman-teman yang lain akan dikasih bagiannya ya masing-masing. Oke, Bu Atanasia. Saya handle Pak John. Oh, oke. Silakan. Ada Pak Lukas juga. Oke, silakan Bu Rosalin. Ya, dari Ya, Jerman. oke. Ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Yes, Tuhan Lord. terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Yes. Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes, Lord. Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin ya. Di malam hari ini Tuhan berkati Ibu Rosalin. Amin. Oke. Sama-sama Pak John. Ya, amin. Terima kasih Ibu Rosalin yang cantik dari Jerman. Wow. Terima kasih sudah menaikkan doa profetik.
Ya. Dan selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Andriana Marantika dari Kediri. Dipersilakan. Baik, Bu Yeti, terima kasih. Bu Yeti, terima kasih Pak John. Praise Dan juga God. terima kasih buat semua teman-teman. Saya akan Amin. menyampaikan pengumuman atau info Gereja CLCC pada malam hari ini. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331266401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam yang diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadah CLCC on-site Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di rumahnya Ibu Lydia Eka Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadah Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang 150.000 dewasa maupun anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur apresiasi dengan ala perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC pada hari Senin 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Srijaya Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara
perayaan ibadah Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap hubungi Ibu Lydia Eka. Info penting. Special Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SSD dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, terima kasih Pak John. Oke, praise the Lord. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Ibu Andri Marantika yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, kami ucap syukur, terima kasih bahwa pada malam hari ini untuk Pak Peter yang dari Belanda sudah hadir juga di malam hari ini. Terima kasih Bapak Peter di siang hari ini. Di siang hari untuk Pak Peter yang ada di Belanda dan juga untuk Ibu Rosalin yang cantik sudah menaikkan doa profetik. Selamat siang juga Ibu Rosalin. Cantik jelita, ngangeni juga. Terima kasih. Selanjutnya, ya, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai dan selanjutnya kita kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan. Terima kasih, dipersilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa ya. Host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini. Baik, malam ini sebelum kita menutup ibadah kita akan deklarasikan iman kita ya lewat doa deklarasi. Nanti nomor 1 oleh Ibu Puspita, nomor 2 oleh Ibu Sonya Putirai, nomor 3 oleh Alin, nomor 4 oleh Ibu Rini SO ya. Dan nomor 5 oleh Pak Lukas dan nomor 6 Ibu Atanasia. Jadi tadi Ibu Atanasia doa profetik tadi karena kendala signal ya diambil alih oleh Bu Rosalin. Sekarang Bu Atanasia masuk ya untuk doa deklarasi ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Kita akan sama-sama doa deklarasi dan ketika teman kita berkata amin, nah kita ucapkan, kita meresponi dengan berkata terjadilah. Terjadilah, terjadilah. Amin ya. Oke. Ya, nomor 1 tolong ingat-ingat siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2 ya. Oke. Bu Rosalin sudah catat kah? Belum? Semua. Belum ya? Oke, baik. Saya akan ya, ini dia ada di sini catatannya ya. Oke. Baik. Doa deklarasi yang pertama dinaikkan oleh Ibu Puspita. Ya, kedua Sonya. Ya, nanti Bu Sonya ya, nanti juga ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sehat, orang sakit. Oke. Amin. Terjadilah. Silakan Bu Sonya, nomor 2 yang di tengah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Terjadilah. Amin. Alin, nomor 3 yang paling bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah.
Oke, nomor 4 yang di atas, Bu Rini. Ibu Rini. Silakan Bu Rini. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang Yes. berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah. Amin. Nomor 5 Pak Lukas. Dalam nama Tuhan Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Yang keenam Ibu Atanasia. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Oke Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Semua yang mengimani doa deklarasi ini terjadilah dalam hidupmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan diberikan pertolongan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan sudah bukakan jalan bagimu. Dan percaya hari ini kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau akan melihat kebahagiaan tuh semua anak mantu cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemuncuran. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang dalam keadaan lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat dalam nama Yesus. Dan sampai Maranatha, tubuhmu tetap sehat. Tuhan datang kembali dan membawa kau dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu, engkau akan melihat semua anak mantu cucumu, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan berkati studi mereka, pekerjaan bisnis mereka, dan doa-doamu satu persatu mulai didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan ini waktunya kau terima pemulihan, kau terima kemenangan, kau terima terobosan ajaib. Dalam nama Yesus, sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pertolongan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Amin, amin. Memberkati semuanya ya. Memberkati Pak Peter, Bu Rosalin, Bu Sonya, Bu Tisha. Terima kasih Pak John. Memberkati Bu Yeti, Bu Rini, Pak John. Bu Andre. Amin. Memberkati Bu Sonya, teman-teman Cipu, semuanya. memberkati Bu Lince. Memberkati semuanya ya. Terima kasih Pak John. Amin. Memberkati Alin semuanya ya. Terima kasih semua. Memberkati Bu Rini, salam buat Pak Herman ya. Amin. Buat anak-anak di rumah. Amin. Bu Rosalin, Terima kasih. Amin. Memberkati Cifung, Bu Puspita, memberkati semua. Sampai jumpa besok pagi. Bu Sampai Yeti. jumpa. Ya, selamat malam semuanya ya. Selamat istirahat. God bless you, Pak Peter. Ya, Berkati selamat Pak Peter, istirahat salam Pak buat John. Ibu ya. Ya, well Tristan. Oke. Lakers slapen ya. Ya, Ya, Lakers berkati slapen. semangat ya. Sampai kita Amin. ketemu lagi. God bless you. Ya, God bless you all. Bye. Bu Bye. Tisha, semangat ya Bu Tisha ya. Ya. Bu Rini, salam buat anak-anak semua. Bu Lince, Tuhan berkati ya. Valencia Selamat ya. malam semuanya. Ije. Oke, sayonara. Sayonara. God bless you. Bye-bye. Ya, semangat Bu Tisha ya. Ya. Amin.